Pemirsa, pekan lalu KPK menangkap 2 orang hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait suap perkara. Kini seorang hakim di Semarang kembali menjadi tersangka KPK. Mengapa hakim tak jera menerima suap? Kita akan langsung berbincang-bincang bersama narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio, pakar hukum pidana Asep Iwan Iryawan. Selamat malam Pak Asep. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, perkembangan informasinya ada lagi hakim yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Mengapa hakim tak jera menerima suap perkara? Ini adalah tema yang akan kita bahas. Mengapa? Mengapa terus kemudian ini adalah kalau tidak salah hakim yang ke-25 yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK? Ya, karena udah watak tabiat yang sudah susah tobat ya. Jadi berulang sering saya katakan di sini, tiap semester akan ada terus kan. Malah belum 1 semester udah dapat lagi. Tapi kan persoalannya kan ketika bicara penegakan hukum oleh penegak hukum, kita bicara regulasi, bicara implementasi. Kalau bicara regulasi kita bicara substansi, aturan main. Ini harus padan dengan implementasi, bicara dengan prosedural, artinya harus lugas, tuntas, cepat selesai. Kedua adalah bicara struktur, bicara institusional, artinya lembaga ini punya tupoksi enggak? Nah, sekarang Mahkamah Agung dan jajarannya punya sampai badan pengawasan. Nah, yang terakhir, kultur, bicara personal. Artinya apa? Ini perilaku orang sudah menjadi budaya. Sekali bukan budayanya lembaganya, tapi budaya orang-orang yang tidak pernah kapok tadi. Artinya apa? Ketika rasa, raga, dan rasio tidak terukur dan teratur, itulah rusak. Karena apa? Sebelumnya udah banyak hakim-hakim baik, dia udah berbuat baik, udah hijrah, udah berubah. Nah, hakim-hakim ini wataknya tidak pernah mau berubah. Artinya apa? Dia bertugas memeriksa dan mengadili perkara-perkara di tempat-tempat perkara yang banyak. Kelas 1. Kelas 1 kan perkaranya banyak. Nah, ketika perkara banyak, godaan terus berlanjut, ya. Nah, ketika kasus berlanjut, jiwa, raga, dan rasanya tidak nyambung, rasionya dirusak, bukannya teratur, kena tadi perilaku budaya pribadinya yang terus akan berulang. Nah, ini kan tidak sekali 2 kali. Artinya apa? Tapi celahnya berarti masih ada, Pak Asep? Oh, udah masih ada. Saya katakan mungkin juga, tapi mohon maaf ya, mungkin 1 semester kalau kita bicara mengenai sistemnya dulu, begitu yang diketahui, misalnya MA pun kan sudah menerapkan berbagai macam upaya sistem, begitu. Ada yang namanya pelayanan terpadu 1 pintu misalnya. Itu kan salah satu cara untuk bagaimana caranya menekan korupsi, begitu. Bagaimana yang berperkara itu tidak bertemu dengan pengadilan. Seberapa efektif sebenarnya? Saya kira itu kan hanya di dunia nyata, supaya orang tidak berhadapan di depan publik, teratur, ketat, penerimaan. Itu di dunia nyata. Pada dunia maya, kontak kan bisa berlangsung. Sekarang ketemuan tertangkapnya di mana? Melalui HP kan? Tidak mau HP kan ketemunya juga di mall, di tempat rumah makan. Itu sering kejadian. Emang depan sidang mungkin kelihatan kayak orang benar, orang berwibawa gitu kan. Para pihak ngatur. Di belakang, nggak benar kan? Karena apa? Kontak-kontakan kan? Pasalnya berapa pasal itu yang dimainkan, yang terjadi selama ini kan permainan itu. Buktinya kan bisa kayak kasus Selatan dari 1 miliar 950 sampai 650. Kasusnya Lasito 750. Kan kasus Lasito kan bisa pembelajaran. Ketika di Selatan dulu pra-peradilan ada perkara-perkara besar sehingga dalam menarik perhatian publik bahkan nyangkut dengan KPK sehingga sistem terusak sehingga menimbulkan gejolak massa. Kan harus ada pembelajaran bagi CL ini di Semarang bahwa perkara pra-peradilan, perkara korupsi setidak-tidaknya harus hati-hati. Atau benar hakim itu kan hanya menemukan hukum, dasar hukum, pembentukan dengan dengan interpretasinya dia. Tapi apa yang terjadi? Nah, dia mainkan perkara korupsi, pra-peradilan masih berani melepaskan dengan pra-peradilan. Artinya apa? Tadi kembali perilaku. Walaupun sekarang Mahkamah Agung menutup, sekarang tidak hanya menutup, malah Mahkamah Agung keluar maklumat Ketua Mahkamah Agung. Siapapun yang melanggar atasannya kena, ya. Bahkan sampai Ketua Mahkamah Agung. Nah, sekarang kalau sampai itu maklumat kan tidak dikenal di lingkungan Mahkamah Agung. Saya kira kita apresiasi kepada Ketua Mahkamah Agung, artinya sampai mengeluarkan maklumat. Nah, dengan keluar maklumat, tapi hakim-hakim oknum sekali lagi yang watak tabiat yang tidak pernah mau tobat, masih melakukan karena godaan, itu akan terulang. 1. Kedua, nah sekarang adalah semangat lah. Ketika hakim minta, katakanlah hakimnya minta duit, ya, semua ada semangat ya dari kalangan advokat, kalangan para pihak yang punya perkara, jangan dikasih. Pasti perkara diputus kok. Ini masalahnya apa? Ketika digoda oleh para advokat, ya, oknum sekali, oknum advokat itu para pihak yang berperkara, kebetulan hakimnya wataknya tidak pernah berubah, ya nyambung, ketemu, akhirnya komplit kan. Apalagi sindikat panitera yang udah lama. Jadi mungkin bisa langsung dikomentari itu adalah usulan dari mantan Hakim Agung. Ya, saya kira memang salah satunya mengevaluasi, tapi saya lebih setuju jangan evaluasi, revolusi sekalian gitu kan. Artinya potong 1 generasi, karena kalau bicara evaluasi saya mengevaluasi. Karena ada undang-undang Mahkamah Agung, ada undang kekuasaan kehakiman yang membatasi jabatan periode ketua gitu kan. Yang paling tepat saya pikir kemana refungsionasi, reevaluasinya dengan cara apa? Perubahan regulasi. Jadi siapapun nanti misalkan Pak Jokowi menang ya, ataupun presiden siapapun yang menang. Sebelum sampai ke situ, apakah memang sudah sampai sebegitunya begitu? Artinya kalau kita bicara mengenai regulasi, kita butuh suri toladan. Kan pimpinan di bawah kan melihat
lihat kan, lah di atas juga gitu, di atas juga gitu. Kalau di atas gitu keberartinya di atas kan diselesaikan. Tapi kan itu mengandaikan seluruhnya memang busuk begitu. Itu mengandaikan seperti itu. Apakah harus sudah seperti itu sekarang? Seperti itu menurut saya nggak bisa enggak. Pengalaman saya selama juga di Mahkamah Agung, ya memang harus enggak sih kok enggak karena butuh suri toladan. Nah suri toladan ini kan tidak bisa kalau selama undang-undang Mahkamah Agung ada, kuasa hakim ada, ya harus berani. Misalkan tadi udah potong satu generasi, ekspor hakim dari luar yang satu sistem dengan sama, karena kita tidak percaya dengan pimpinan Mahkamah Agung misalkan kan. Atau yang lebih penting lagi, kalau bawah mau diekspor, bawah mau dirubah, kita butuh aturannya karena nggak bisa sembarangan. Dan sekarang hakim aja kurang kan baru 1.200 pemenuhan. Nah bagaimana para ketua-ketua pengadilan daerah harus diganti secara menyeluruh. Sekarang siapa yang evaluasi? Kalau PN boleh dengan PT oleh MA. Kalau Mahkamah Agung evaluasi siapa? Tapi kalau dievaluasi tadi dalam bentuk regulasi, perundang-undangan berani nanti Undang-Undang Dasar menentukan kekuasaan kehakiman, RUU di jabatan hakim menentukan usia, menentukan kewenangan, kemudian Undang-Undang Keputusan Kehakiman, Undang Mahkamah Agung, ada aturan-aturan yang akan membuat misalkan pimpinan Mahkamah Agung itu ada menjadi suri toladan, memberikan contoh tindakan keras ke bawah tidak terulang perbuatan-perbuatan para hakim yang selalu mengotori jalannya peradilan, harus ada itu. Ya, tapi untuk jangka pendeknya dulu begitu, itu jangka panjangnya begitu, itu yang mungkin bisa dilakukan usulannya. Tapi untuk jangka pendeknya dulu yang kita dengar sekarang misalnya Hakim Lasito itu kan sudah dinonaktifkan gitu, diberhentikan sementara sambil menunggu kasusnya. SK pemberhentiannya harus datang dari presiden begitu. Nah, apakah yang seperti itu saja tidak cukup? Tidak cukup. Saya pikir sekarang harus berani kan berulang. Ini baru selatan berulangnya kemarin sebelumnya baru ketahuannya sekarang kan. Artinya apa? Harus berani Mahkamah Agung ya, saya bilang seluruh hakim-hakim kelas 1 yang menangani perkara-perkara korupsi sekarang terlepas dia terlibat atau tidak terlibat, biar ada pembelajaran mengawasi sama temannya, mutasikan keluar semua, ganti dengan para hakim-hakim. Saya yakin banyak hakim-hakim di daerah ya terlepas dari ada kasus atau tidak. Pertanggungjawaban sama-sama karena sekarang mengotori selatan, seluruh hakim selatan harus berani dibuang misalkan sama ujung timur, ujung barat yang nggak ada perkaranya, biar mereka menatap dirinya, introspeksi dirinya. Nah, tolong hakim-hakim baru ini, karena pernah kejadian. Sejarah pernah kejadian, saya sebutkan. Ketika dulu Menteri Kehakimannya Yusril, Ketua Mahkamah Agung Sarwata, Hakim Jakarta rame. Sehingga diistilah hakim-hakim muda, ya. Tahun setelah reformasi itu ada hakim-hakim muda yang bersih, pernah suatu saat pernah. Itu saya masih ingat. Menteri Kehakiman Yusril Ija Mahendra, Ketua Mahkamah Sarwata, mereka diisi, itu agak benar. Tapi setelah itu terjadi berulang-ulang lagi. Artinya apa? Perlu nih hakim-hakim yang dalam tanda petik di kelas 1 harusnya etalasenya dia berbuat tidak baik, ya buang aja. Jadi harusnya dijauhkan dari wilayah-wilayah memang banyak perkaranya begitu ya. Nah, yang banyak perkara suka misalkan melakukan, kasih yang kosong perkaranya. Baik, terima kasih Pak Asep telah bergabung bersama kami di Prime Time.